sore pada hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan Mas Radian tentang haki dan juga mengarah pada ke hak cipta. Mungkin teman-teman penasaran, kemarin udah disampaikan juga Mas, udah disampaikan beberapa prolog tentang haki dan mungkin harus lebih detail lagi dan lebih jelas lagi apa sih haki itu dan apa sih hak cipta itu. Oke, langsung aja Alfi persilahkan kepada Mas Radian untuk memberikan presentasinya, penjelasannya tentang haki dan juga hak cipta. Silakan Mas Radian. Terima kasih Mbak Vina ya? Mbak Alfi. Mbak Alfi Mbak ya? Alfi, ya. Terima kasih Mbak Alfi atas diberi kesempatannya saya untuk menjelaskan tentang haki dan hak cipta. Pertama terkait dengan haki dulu ya. Bahwasanya haki itu totalnya itu ada 7 kategori. Mulai dari hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata stik terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Nah, kemudian perlu saya katakan hak cipta itu lawannya itu melawan 6 kategori ini. Karena hak cipta itu 1, sisanya adalah hak milik industri. Nah, jika kita ngomong hak cipta, berarti kita ngomongin sesuatu yang lebih bebas daripada hak milik industri. Seperti paten atau merek. Merek itu kan untuk dagang. Sedangkan hak cipta bisa digunakan lebih dari perdagangan. Gitu. Kemudian saya katakan bahwa konsep umumnya hak cipta itu adalah hak eksklusif yang diberikan pada pencipta, yang ditimbulkan secara otomatis. Nah, artinya apa? Artinya itu tidak wajib untuk didaftarkan dan telah namun itu timbul setelah karyanya terwujud. Saat karya terwujud, berarti apa? Berarti itu memakai sistem deklaratif. Deklaratif apa? Hak cipta itu harus diumumkan, harus dipublikasi. Loh, bagaimana dengan kalau diumumkan berarti banyak niru dong. Nah, itu dia. Hak cipta itu timbul secara otomatis yang mana pembuktiannya itu adalah yang melihat, mendengar, dan yang di orang-orang yang berada di lokasi yang telah melihat hak cipta atau membaca atau mendengarnya. Kemudian bagaimana dengan pencatatan? Nah, pencatatan itu suatu hal yang tidak wajib. Ini bukan pendaftaran ya, makanya hak cipta itu bukan pendaftaran tapi pencatatan. Kenapa seperti itu? Misalnya hak milik industri itu wajib pendaftaran. Tetapi kalau hak cipta itu adalah pencatatan dan bukan pendaftaran. Kenapa? 1, tidak ada batas waktu untuk melakukan pencatatan. Kedua, asalkan administrasinya kelar, itu tidak ada pemeriksaan substantif dan langsung dapat sertifikat. Artinya apa? Tidak diperlukan ciptaan yang tidak diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Asalkan karyanya itu baru dan sesuai dengan kategori, itu bisa mendapatkan hak eksklusif. Nah, hak eksklusif itu apa? Hak eksklusif itu adalah hak ekonomi. Hak ekonomi apa? Hak ekonomi itu adalah yang diberikan oleh negara. Yang mana apa? Itu adalah hak monopoli pencipta. Nah, hak monopoli pencipta itu pencipta boleh melakukan apa saja yang bisa menguntungkan dirinya, yang bisa menguntungkan keluarganya, yang bisa menguntungkan kelompok, bahkan bisa menguntungkan anak dan cucu. Nah, ada sih di mana seorang pelukis yang melukis tapi disimpan. Disimpan apa? Nantinya jika kepepet, anak dan cucunya bisa jual lukisan itu. Kemudian ini punya siapa? Ternyata ini adalah punya pelukis terkenal. Nah, itu. Kemudian terkait dengan hak cipta itu kategorinya konsep itu kategorinya untuk karya yang bersifat apa? Seni.
sastra, dan ilmu pengetahuan. Kenapa sih? Kenapa sih perlu pengaturan hak cipta? Tentu saja kita harus menghargai. Menghargai apa? Kemampuan pikir dan imajinasi seseorang. Mbak kira berapa lama itu dibutuhkan untuk membuat karyanya? Lalu kecekatan keahlian, usaha yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan untuk membuat karya untuk diwujudkan, dan bagaimana menginspirasinya itu yang kita harus hargai. Nah hal ini, kan ada yang mana yang ditampilkan itu ternyata bukan apa, yang mana misalnya saya kasih dengan kata lain, kan ada yang mana seperti pemusik, yang mana pemusik tapi kan bukan pencipta, atau penyanyi tapi bukan pencipta. Ada, itu hal yang biasa. Kenapa? Loh, kan berarti kan yang manggung yang lebih banyak dapat duitnya. Oh enggak, jangan salah, pencipta itu pada dasarnya lebih banyak. Mungkin bayaran pencipta lebih sedikit, tetapi beban wajib bayarnya itu sedikit. Tetapi kalau penyanyi yang menyanyi seperti misalnya di Indonesia Idol atau yang nyanyi dangdut yang lomba nyanyi dangdut yang biasa di TV, itu sebenarnya hanya sebagai penyanyi saja, tetapi sebenarnya apa? Tapi sebenarnya adalah biaya untuk dibutuhkan untuk tampil itu lebih besar pengeluaran daripada yang dikeluarkan oleh pencipta. Nah, konsep biasanya kalau konsep hak cipta itu pasti ada 3, dan ini juga berlaku untuk para YouTuber seperti Mbak dan Mas. Yaitu apa? Pertama, hak cipta, yaitu hak cipta terkait dengan pencipta yang saya jelaskan tadi, yaitu secara formal. Kemudian apa? Hak terkait. Nah, ini barulah kita ngomongin terkait penyanyi. Hak terkait itu apa? Hak terkait yang terkait dengan apa? Pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan penyiaran. Kemudian apa? Ini yang harus kita pertimbangkan dalam hal mau ngomong YouTube ya, kalau mau ngomongin YouTuber, yaitu fair use. Itu bahasa di Amerika, tapi kalau bahasa Inggrisnya fair deal. Nah, tapi jangan salah, hak cipta itu pada dasarnya yang diperoleh itu bukan hanya hak eksklusif, tapi juga hak moral. Makanya jika ada penyanyi yang bukan pencipta, maka itu harus tetap menampilkan nama pencipta meskipun penyanyinya berbeda. Itu adalah wajib, dan kalau tidak ditampilkan itu disebut namanya hak moral. Hak moral di mana? Hak moral adalah hak identitas pencipta yang harus selalu ditampilkan setiap saat, bahkan saat mengutip buku atau saat menyanyikan lagu pencipta. Bahkan terkait dengan film, karya ini punya siapa, itu adalah ya ada running down-nya di ending film, itu adalah terkait dengan hak moral. Saya beralih ke hak terkait ya, karena kayaknya YouTube ini kita akan selalu terkait dengan hak yang namanya, pertama adalah pertunjukan. Sekarang ini saya melakukan pertunjukan di mana saya memiliki hak terkait juga, yang mana ini hak penyiaran. Tentu saja hak ekonomi pelaku pertunjukan atau hak ekonomi penyiaran adalah penyiaran dan komunikasi atas atas pelaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukan, dan penggandaan fiksasi pertunjukan yang dengan cara dalam bentuk apapun. Tapi ini pada dasarnya adalah pertunjukan yang mana ini di depan kamera, setidaknya begitu, di depan kamera atau di depan orang lain atau di panggung lah, yang kata lain.
Kemudian selain itu ada keterkaitannya dengan apa? Keterkaitan dengan prosedur rekaman. Jika saya direkam, maka jika pertunjukan saya direkam, maka saya juga memiliki sebagian dari hak prosedur hak dengan menggandakan. Saya memperbolehkan orang merekam dan dengan tertentu seperti itu. Atau nanti dengan kalau bagus berarti saya juga bisa mendapatkan royalti seperti itu. Itu adalah tapi prosedur rekaman nantinya itu juga mendapat hak ekonomi yang mana dia akan menjual dan dia juga akan mendapat keuntungan dari apa yang saya kerjakan. Barulah karya siaran ini nantinya itu menyiarkan ke lembaga media-media lain seperti TV, internet, streaming dan sebagainya. Jadi hak cipta itu akan selalu terkait dengan hak terkait berupa seperti penyiaran, fonograf dan lembaga penyiaran, pertunjukan, fonograf dan lembaga penyiaran akan selalu terkait dengan seperti itu. Kemudian kira-kira siapa saja sih yang mana seperti pencipta itu bukan pelaku pertunjukan? Ada, bahkan orang terkenal sekalipun seperti Elvis. Elvis itu bukan pencipta, tetapi itu adalah pelaku pertunjukan. Dia bisa nyanyi, dia bisa main gitar, tapi dia tidak menciptakan lagu. Atau mungkin lalu ada juga yang bisa dua-duanya, jadi pendapatannya double. Dia bisa bikin lagu, dia bisa melakukan pertunjukan. Atau ada juga yang bisa membuat musik, tetapi tidak bisa membuat lirik. Nah, dia itu adalah Elton. Karena dia tidak bisa membuat lirik, dia meminta orang lain untuk membuat lirik, itu juga merupakan hak terkait. Nah, dalam YouTube, dalam hak cipta, bahkan terkait dengan YouTube, perlu saya katakan bahwa YouTube ini asalnya dari nanti akan terkena hukum di pembuatnya, hukum asal providernya. Asal providernya adalah Amerika. Berarti yang berlaku adalah Section 107 Copyright Act. Yang mana ini hampir semuanya sama dengan hak cipta Undang-Undang 2014, di mana fair use ini, yang mana jika kita ngomongin fair use, berarti kan kita kan memiliki kebebasan, kita boleh, bukan kebebasan, tapi kita diperbolehkan untuk menggunakan ciptaan orang lain, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Nah, batasan tertentu itu seperti apa? Seperti untuk pendidikan boleh, tidak dikomersialisasikan boleh, berita yang pernah informasi tertentu di dunia dalam berita atau dikatain melalui berita boleh. Kemudian boleh ditampilkan ciptaan, tetapi jangan sampai ini menyentuh inti dari ciptaan. Itu juga boleh. Artinya apa? Nggak boleh spoiler. Jangan tarik. Nggak boleh spoiler. kalau adik nonton film, kemudian ceritanya di YouTube, itu spoiler. Itu jangan spoiler itu. Kemudian itu tidak boleh. Kemudian satu lagi, yang mana ini tidak ada di perundang-undang Indonesia, tetapi ada di YouTube, yaitu adalah dengan tidak sengaja tindakan
tindakan tindakan penggunaan hak cipta itu bebas, tetapi ternyata tidak menguntungkan pencipta. Dengan keadaan apa? Iklan secara tidak sengaja itu masih diperbolehkan. Nah, itu tidak ada di Indonesia, tapi secara budaya ternyata ada. Contoh di Jakarta itu selalu ada dulu ada yang namanya festival Jepang ya, kemudian ada yang cosplay. Kalau yang cosplay secara tidak sengaja itu menguntungkan penciptanya, itu masih diperbolehkan. Begitu. Jadi saya rasa konsep hak cipta bahkan untuk YouTube, bahkan secara umum adalah hak cipta umum yang kita kenal selama ini, kemudian hak terkait dan fair use. Tetapi perlu saya sebutkan bahwa hak kekayaan intelektual ini adalah kotak yang tidak terlihat, di mana kotak tidak terlihat, di mana itu ada batasan-batasannya. Tapi batasan itu bukan untuk mencegat kita untuk berkarya. Batasan itu adalah supaya kita lebih kreatif lagi untuk berkarya. Begitu. Itu adalah konsepnya. Konsep yang dan juga jangan salah bahwa ini adalah konsep yang berlaku di dunia ya. Berlaku di dunia, bahkan di dunia tidak boleh yang ada namanya pendaftaran hak cipta. Hak cipta itu harus otomatis. Bahkan jika Anda nyanyi lagu Indonesia di Amerika sekalipun, hak ciptanya tetap punya Anda, kecuali kalau ada yang membeli. Begitu, saya rasa sekian dari saya. Sekian singkat dari saya. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama ini, dalam kurun waktu tahun 2021 ini kira-kira ada berapa permohonan yang masuk ke Mas Radian yang berkaitan tentang hak cipta? Ada juga yang kalau musiknya dipakai ini itu saja ya, kalau musiknya dipakai ini di band aja. Kalau karakter saya dipakai ini di band saja. Kalau latar belakang saya dipakai ini di band saja. Berarti kita diberi kebebasan, tapi kebebasan itu terbatas bagi YouTuber.